Jadi langsung aja kita yang dilengkapi di cup for gitu. Oke. Dan jangan lupa klik like serta klik subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya jika Anda belum. Oke guys, let's start. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. In this episode, jadi aku mau bahas mengenai Toyota Kijang Innova. Jadi aku bakal bahas Toyota Kijang Innova ini keberapa ya? Aku nggak tahu. Tapi intinya aku mau bahas ini bukan histori ya seperti historinya, tetapi ini termasuk aku membahas beberapa yang aku dapat informasi karena Kijang Innova ini Kijang generasi ke 5 ya, generasi ke-5, ke-6, ke-7. Sekarang Kijang ini sekarang udah di generasi Kijang sekarang generasi ke-7, Innova generasi kedua. Cocok ya, Kijang generasi ke-7, Innova generasi ke-2. Jadi hari ini aku mau bahas mengenai Toyota Kijang Innova. Dan aku udah pernah membuatkan sebuah data mengenai Toyota Kijang Innova. Banyak sekali data yang aku sudah kumpulin, tapi ini masih kurang. Dan aku tidak aku set di mind, jadi aku udah tahu. Jadi langsung aja kita bahas. Dan ada beberapa data-data yang aku sudah kumpulin juga. Toyota Kijang Innova ini dia adalah MPV mewah leather frame yang dikembangkan oleh Toyota. Yang uniknya, Toyota Innova ada beberapa varian yang keren-keren dan langka. Innova juga yang pernah merilis tahun 2004, yaitu Innova 2700cc V-Matic bensin, dan itu mobil sangat langka. Unitnya nggak berapa ya, kalau nggak salah nggak sampai 1000 unit apa berapa gitu. Intinya itu sih, itu yang aku tahu mengenai Toyota Kijang Innova 2700cc itu. Dan diklaim oleh Toyota mobil itu bisa jalan, itu larinya bisa kencang melebihin rekan-rekannya, karena mesin yang digunakan seperti mesin Toyota Land Cruiser ataupun Toyota Fortuner. Dan jadi yang akan kubahas yang kali ini Innova generasi sebelumnya dan generasi sesudahnya. Jadi yang aku akan bahas itu Innova Reborn dan Innova yang akan datang. Jadi yang akan kita bahas itu Innova baru diadakan facelift lagi, tapi faceliftnya tidak berubah total, ada beberapa yang diubahnya aja. Innova sudah menggunakan yang namanya Innova sekarang sudah menggunakan nama yang juluki Innova TRD Sportivo untuk di tahun ini. Baru dirilis tanggal 17 kemarin. Dan nanti di bulan 10 Toyota juga merilis Innova generasi terbaru, the newest Toyota Innova. Jadi langsung aja kita bahas satu persatu mengenai Toyota Kijang Innova TRD Sportivo yang baru dirilis dan mengenai Toyota Innova yang akan dirilis. So, yang baru join video ini, don't forget to like, share, and subscribe jika Anda belum. Oke? Toyota Kijang Innova terbaru adalah Innova generasi kedua, atau kodenya itu EAN 140 2015 sampai sekarang. Di informasi juga disebut dengan Toyota Innova, Toyota Innova Krista, Toyota Innova Reborn sebutannya. Masa produksi November 2015 sampai sekarang. Perakitan itu di Baggore, India. Habis itu Karawang, Indonesia. Santa Rosa City, Laguna, Filipina. Shah Alam, Malaysia. Habis itu perancang Hiroki
Nakajima 2013. Bodi dan rangka. Kelas compact MPV, bodi bentuk kerangka MPV 5 pintu, tata letak mesin di depan, penggerak roda belakang atau RWD, rear wheel drive. Penyalur daya 2000, mesinnya 2000 cc, 1 TR FE dual VVTi, 4 silinder bensin, 2700 cc, 2 TR FE dual VVTi, 4 silinder bensin, 2400 cc, 2 GD FTV ESTEC VNT intercooler common rail di 4 silinder diesel, 2800 cc, 1 GD FTV Stage VNT intercooler common rail di 4 silinder diesel, transmisi 5 speed manual dan 6 speed otomatis Triponic. Dimensinya ini nggak terlalu penting. Toyota Kijang Innova generasi kedua diluncurkan pada tanggal 23 November 2015 di Jakarta, Indonesia. Toyota Kijang Innova generasi kedua merupakan kendaraan yang sama sekali baru dengan mengusung performa baru dan beberapa jenis mesin. MPV yang telah total diperbarui, telah menyelamatkan mesin bensin 2000 cc dual VVTi 1 TR FE yang mampu menghasilkan kekuatan sebesar 139 PS pada putaran mesin 5600 RPM dengan torsi sebesar 183 Nm pada putaran 4000 RPM. Sedangkan mesin penggerak diesel. Mobil ini merupakan mesin berteknologi variable knowledge turbocon atau VNT dengan intercooler 2400 cc 2 GD FTV yang mampu menghasilkan tenaga di putaran sebesar 149 pada putaran mesin RPM 3400 RPM dengan torsi sebesar 36,7 kgm di transmisi otomatis dan 34,9 kgm di transmisi manual pada kisaran 1200 hingga 2600 RPM. Pilihan transmisi yang tersedia pada mobil ini adalah 5 speed manual dan 6 speed otomatis. Tersedia 3 trim untuk mobil ini, yaitu tipe G, V, and Q. Dan Q ya kan, yang dibedakan dalam bentuk fiturnya dan aspek keselamatannya. Mobil ini menggunakan 7 airbag atau 3 pada tipe G, 3 pada tipe G, V, dan Q bensin. Kontrol stability control kendaraan atau VSA dan kontrol tanjakan atau HSA. Di India, Toyota Innova diluncurkan dengan varian bernama Innova Krista bermesin diesel 1 GD FTV 2800 cc sebagai varian tertinggi dan
dikenalkan di Auto Expo 2016. Di Filipina, mobil ini resmi dijual dengan menggunakan mesin 2800 cc 1GD FTV pada Februari 2016 yang lalu. Di Timur Tengah, mobil ini dijual dengan menggunakan mesin 2700 cc 2TR FE pada 6 April 2016 di UAE atau Uni Emirat Arab oleh distributor Toyota di UAE ya. Allfans Motors, nggak ngerti aku. Pada tanggal 16 Januari 2017, Toyota meluncurkan varian Kijang Innova yang terbaru, yaitu Venturer bersama dengan versi facelift dari Corolla Altis E170. Varian merupakan varian yang paling termewah dari seekor Toyota Kijang Innova, dan beberapa di atas tipe Q diesel. Varian juga digantikan tipe G diesel dengan telah dihadirkan produktivitasnya. Pada tanggal 10 Agustus 2017, Gaikindo Indonesia International Expo Show atau GILAS 2017, Toyota kembali memperbarui Kijang Innova dengan berbagai penyegaran sesuai dengan karakternya masing-masing. Semua grille New Kijang Innova G, V, dan Q dan Venturer mendapatkan sentuhan penyegaran seperti penggunaan auto fog landing, habis itu outtering mirror pada Innova Q dan Venturer, kemudian menggunakan slide visor dan rear bumper grand pada semua grade. Di samping itu, semua grade Kijang Innova juga digunakan emergency kit. New Kijang Innova V adalah grade yang paling banyak mendapatkan sentuhan penyegaran di mana grid ini telah menggunakan lampu depan dengan teknologi LED proyektor headlamp with auto leveling device. Kemudian grill radiatornya atau radiator low grill tampil dengan mengesankan dengan warna hitam atau black painting. Grade V mendapat sentuhan modern inside panel sehingga tampilan lebih mewah. Tampilan belakangnya mendapatkan sentuhan lisite garnish untuk mendukung tampilan yang lebih mempesona. Hal yang sama juga dilakukan untuk New Kijang Innova Q bensin. Kini juga menggunakan rear license garnish. Kebalik ya. Iya, benar-benar.
tampilan lain terbaru Grill Q ini lebih gagah menggunakan velg ukuran ring 17 seperti Venturer. Habis itu kelengkapannya Factor Element, habis itu Grade Q dan Venturer. Juga memiliki peningkatan dengan dipasang WSVGA, habis itu 1024 kali 600 habis itu SD card USB AV in, habis itu untuk bangku belakang atau rear seat entertainment. Pada tanggal 2 Agustus 2018 di Gilas Auto Show Internasional atau Gilas 2018, Toyota kembali memperbarui Toyota Kijang Innova varian bensin mempengaruhi standar emisi atau Euro 4. Ya, emisi Euro 4. Kini Gravity sudah dipasang air seat entertainment dan head unit 8 inch yang sama seperti yang digunakan pada Grade Q dan Venturer. Tipe Q merupakan tipe tertinggi dari sebuah atau seekor Toyota Kijang Innova. Tipe ini diluncurkan pada tahun 2015 dengan dua pilihan mesin, yaitu 2000 cc Dual VVT-i bensin dan 2400 cc 2 GD diesel. Di nama varian diesel, tipe tersedia sampai tahun 2017. Tersedia sampai 2017 saja. Digantikan dengan Venturer, dan mobil ini dilengkapi dengan 7 SRS airbag, fasilitas keyless entry yang berfungsi menutup pintu hanya dengan menekan tombol, habis itu start stop engine button, habis itu high lamp adjust stability, habis itu sabuk pengaman yang dapat disesuaikan ketinggiannya, MID atau multi information display, sistem pengaturan audio terintegrasi dengan steer audio atau audio steering switch, 2 captain seat yang ada pada baris kedua dan memiliki 3 headrest pada baris ketiga. Habis itu follow me headlamp, yaitu fitur lampu depan yang dapat menyala selama beberapa saat maksimum mobil sudah mati. Habis itu hill start air assist atau habis itu seat assist, stability assist, habis itu anti braking system atau ABS, habis itu illuminated keyring, illuminated cabin lamp, habis itu MID steering switch, habis itu sun visor ya wajar dong. Habis itu varian mirror with lamp, habis itu kamera parkir belakang, habis itu 8 inch 2D in, habis itu dengan sentuhan dengan fitur navigasi HDMI, handphone screen mirroring atau Miracast, habis itu color golf box, habis itu dan ini ada lagi console box yang berfungsi menjadi armrest dan meja lipat,
armrest meja lipat yang dilengkapi di cup holder di kursi baris kedua, dan illuminated map light yang tersedia dalam 2 transmisi, yaitu transmisi manual dengan 5 percepatan dan transmisi otomatis pada 6 percepatan. Oke guys, rupanya kurang lengkap ya. Oke, jadi aku masukkan lagi Toyota Kijang Innova yang generasi terbaru, yang TRD Sportivo. Itu dibuat dengan desain yang agak unik. Dia ditambahin dengan body kit yang sangat keren. Dan dia juga yang TRD Sportivo, Innova TRD Sportivo yang baru rilis itu sudah menggunakan teknologi yang terbaru yang tidak ada di generasi-generasi sebelumnya. Dan itu hanya ada di tipe V katanya. TRD hanya ada di varian tipe V. Oke, jadi itu yang aku tahu mengenai Toyota Kijang Innova yang baru keluar ini. Dan Toyota Kijang Innova juga Toyota akan merilis di bulan 10 ini dengan nama Toyota Innova. Kijangnya kayaknya akan dibuang. Dan ya kalau teman-teman lihat juga, nanti aku akan bahas di next session aja gitu. Toyota Kijang Innova yang terbaru sudah lebih canggih. Dia menggunakan fiturnya seperti yang aku pernah membahas tentang Fortuner. Seperti itu teknologi yang digunakan pada Toyota Kijang Innova generasi yang akan datang ini. Nah, ya kita tunggu aja harganya apa bakal naik. Ya, untuk Innova yang ini aku ada dapat bocoran off the road Jakarta kemarin ya. Itu kalau teman-teman dari Jakarta, harga Innova V yang TRD itu di kisaran 300 juta lebih sedikit gitu. Lebih sedikit gitulah ya. Harganya gitu. Dan yang uniknya Toyota Kijang Innova yang TRD Sportivo hanya tersedia di jumlah terbatas loh guys. Jadi silakan teman-teman miliki mobil itu. Ya kita nggak tahu ya next bakal gimana, dan mobil yang baru yang akan dirilis aku nggak sabar lagi untuk melihat Toyota Kijang Innova. Dan aku ada bocoran gambar Toyota Kijang Innova yang terbaru. Yang uniknya aku udah pernah nampak ibu. Oke, langsung aja aku kasih, nggak boleh di sini ya. Oke, gambarnya seperti ini, Toyota Kijang Innova yang terbaru. Jadi teman-teman yang bagi mau memiliki mobil seperti ini, pasti bisa lah gitu. Oke. Dan teknologinya yang aku udah sebutkan, dan dia menggunakan ring 18. Yang uniknya itu ring 18 teman-teman. Toyota. Oke, jadi sampai di sini vlog kita kali ini. Don't forget to like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. It's nothing personal.